Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wasidratil muntahal alimin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua dengan ini untuk menyatakan rasa sujud syukur kita kepada Allah atas nikmat yang maha agung dari Allah yang maha agung yang telah Allah tetapkan yang maha agung tersebut di dalam diri kita yang maha hina, yang maha segini adanya, tapi tidak tanggung-tanggung Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua, telah memilih kita semua jadi hambanya. Jadi hambanya, yaitu siapa? Hamba Allah. Dengan ini apa? Ya dengan ini apa? Dengan ini yang selamanya ada di sini. Di sini di mana? Di mana saja. Dengan ini kita ada di sini. Di sininya di mana? Ya di mana saja. Walaupun orang Kerawang Barat terbang ke Amerika, tetap sama ada di Amerika, ada di sini. Terbang itu ke Rusia, tetap ada. Siapa itu? Saya. Kita sedang di sini. Bubar, pindah ke rumah. Kita ada di sini. Keluar ke kamar kecil. Kita ada di sini. Itu keluar lagi, masuk kamar tidur. Kita ada di sini. Alhamdulillah. Di sini. Kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, kita tetap ada di sini. Kalau selamanya bersama yang ada di sini. Ya. Aduh. Karena Nabi bersabda, ad-din hahuna. Ad-din bukan agama, ad-dinu hahuna. Hahuna, Nabi isyarat dengan telapak tangan kanannya ke bawah tusuk kiri. Itulah maka jauh-jauh Syekh Al-Hakani dari Amerika terbang ke Indonesia dan jalan ke Suryaraya, masuk ke madrasah. Ada fotonya di madrasah besar. Tidak banyak yang dia tahu dan dia mau dulu sana terbang ke Suryaraya, ingin ketemu guru agung di timur jauh. Minta apa? Tidak minta apa-apa, cuma minta ini. Ini disimpan di mana? Bukan temparangan ke pipi, bukan ditapak ke ubun-ubun. Disimpan oleh para sahabat di sini. Di sini, tangan kanan bersahabat langsung lak tepat
di sini. Ad-din hahuna, din itu di sini. Wa fi riwayatin at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali. Itu sudah dimuat di kitab hadis yang kecil yang hanya memuat 40 hadis Rasulullah hadis sahih. Hadisnya takwa itu di sini, di sini, di sini. Nabi ikut harus sabar. Di Mekah. Maksud di sini bukan di Mekah. Di sini. Di sini. Takwa itu di sini. Di sini. Ya, selama ini di sini pergi kemana saja, takwa itu di sini. Kalau yang dipakai yang sudah di toko itu baju takwa. Kalau masjid yang didirikan namanya Masjid At-Taqwa. Kalau yang suka kita amalkan tiap hari sholat 165 kali paling nihil itu kalimat takwa. Kalimat takwa. Kalimat takwa la ilaha illallah. Hanya 3 kalimat hadis itu. Kalimat takwa la ilaha illallah. Kalimat takwa la ilaha illallah. Hanya 3 kalimat itu hadis. Sekarang juga apa hadisnya Nabi? Kalimat takwa la ilaha illallah. Nggak usah mas santai lama-lama, udah selesai. Nggak usah sampai 1:30 hadis. Selesai. Apa coba sekali lagi? Kalimat takwa la ilaha illallah. Tadi dari sana belum apa, sekarang ke sana sudah apa? Akan lupa lagi. Kalimat takwa la ilaha illallah. Kalimat takwa itu la ilaha. Kalimat baru kalimat. Kalimat takwa. Takwanya di sini. Di sini, di sini. Jadi ujungnya kalimat takwa la ilaha illallah. Takwanya di sini bukan kalimat. Takwanya di sini, di sini, di sini. Di bawah susu kiri 2 jari. Diletakkan di situ, disimpan di situ, diabadikan di situ. Oleh karena itulah maka kita semua tidak merasa bosan dan tidak akan merasa bosan, dan jangan bosan mengadakan acara seperti ini, ikut acara seperti ini. Tidak ada yang lebih mulia dari seperti ini. Tidak ada yang lebih agung acara dari seperti ini. Tidak. Dimanapun selama di kolong langit, di muka bumi, mencari acara yang lebih agung dari acara seperti ini, dia akan ada. Semuanya umum. Ini spesial. Martabak juga beda, spesial. Ya kalau yang umum hanya 1, telurnya spesial. Bisa. Spesial tawaran kita mau 10 telur khusus untuk orang-orang yang mau khusus. Tapi untuk umum, khusus untuk orang-orang yang mau khusus untuk siapa saja. Tapi tidak semua memiliki ini karena ini khusus. Tidak akan semua tersampai seperti ini karena ini khusus. Coba hari kemarin kalau jalan kaki dari Suryalaya ke Manganti dan ke Sindang Murid itu paling melangkah ya ada 800 langkah lah, ada 800. Kalau selangkahnya semeter gitu ya. 2 meter nyambung. Kan sekarang kan televisi ada berita, ada malah yang langkahnya 3 meter, telapak kakinya 50 cm sampai datang ke Panumbangan menuju Gunung Sawah itu. Jadi di Gunung Sawah dia tinggal. Gunung Sawah itu di atas rumah Hajar Gaus. Jangan-jangan dia Gaus itu.
Itu. Manganti, bapak ibunya dari Manganti, bapaknya dari Sidang Urip. Ke Suralaya itu paling 500 meter. Ya, kalau jalan kaki, kalau langkahnya setengah meter berarti 1000 langkah ya. 1000 langkah. Kemudian kalau pengeras suara dari Suralaya itu kedengaran ke Manganti. Anaknya namanya Acun, dia aktivis Masjid Raya Jawa Barat yang di Bandung di alun-alun. Jadi selama manakiban di Masjid Raya Jawa Barat sejak tahun 2005 dibuka, dan dia terus aktivis itu mau tidak mau. Kalau ya tiap manakiban tiap hari Kamis kedua di situ ya, akhirnya dia ditaati gitu ya, si Acun. Kemarin bapak saya Acun, dari mana? Dari Manganti. Kok dari Manganti? Saya yang dijawab yang di Masjid Raya, bapak itu pengarsa, pengarsa yang di Masjid Raya. Bukan saya, ibu saya dari Manganti, bapak saya dari Sidang Urip. Kalau yang Pertolon itu Sinangkerang, yang ada sate Mang Rosid. Naik sedikit ke Tasik, ke Suralaya, ke Panjalu itu Pertolon Sinangkerang. Ajar naik ke atas sedikit Sidang Urip. Dari Pertolon itu ada pesantren namanya pesantren Warnasari. Warnasari bahasa Sunda apa enden berhadapan. Kiainya bilang sanes terang, sanes telarto, sanes tepoyo. Tapi guru ngawada. Begitu bahasanya. Bukan tidak tahu, bukan tidak mengerti, bukan tidak mau ditakin itu. Tapi guru saya yang sudah dikubur melarang ketika hidupnya. Coba. Itu kiai dilarang oleh kiai gurunya. Kiai yang melarang sudah dikubur. Coba. Masjid. Kalau tidak mau, ya pantas. Ini mau. Kalau tidak tahu, ya ini tahu, mau mengerti. Cuman guru saya melarang. Amit-amit Jabal Pahit. Yang terbaik guru Syekh Abi Ishaq Al-Maghribi. Contoh guru baik, guru sportif di Mengkoba. Abi Ishaq Al-Maghribi. Sahabat kami ketika wudhu melintas di hatinya bahwa tarekat Qadiriyah sangat disukai seluruh lapisan masyarakat. Terkontrol oleh Abi Ishaq. Kamu punya lintasan hati begitu? Memang kamu mau ke Syabul Badi? Iya mau. Memang beliau punya 12 sifat. Yang kalau satu sifat saja diuraikan oleh malaikat jin dan manusia, pepohonan 8 pepohonan, 8 dunia pepohonan, 8 lautan tinta, tidak akan habis satu sifat saja. Langsung terkejut. Ahmad Kani ingin ketemu saya pribadi. Permisi, itu guru. Jangan, tidak benar kamu, belum waktunya, gitu Bang. Ini mah enggak berangkat. Jangan mau pada syarat, mumpung ada umur. Itu guru sehat itu. Kalau yang di Warnasari, di Warudoyo, tidak melarang orang lain, tapi dengan kata-kata seorang ulama seperti itu, saya juga tahu, saya mengerti, saya juga mau, tapi guru saya melarang. Dia guru, dia itu guru. Itu udah murid-murid yang bawa kitab tiap Kamis ke situ, ya guru-guru yang suka ngaji sama dia tidak mau. Itu saudara-saudara saya, tapi yang beruntung si Acun. Kering, bapak ini ibu saya, bapak saya dan saudara-saudara saya mau ditakin, coba. Mau ditakin lewat HP. HP, pasti HP. Tanya si HP. Si HP. Dia ngomong, tapi tidak kadang-kadang siapa-siapa HP namanya juga. Betul kan? Iya, HP. Kan? Dia
Dia bisa ngomong, tapi nggak bisa apa-apa. Jangan dikira dia begitu tidak ngomong. Kita jangan kalah sama karpet. Karpet ngomong nggak? Enggak. Ngomong tapi tidak kedengaran suaranya. Makanya kalau manusia umat Nabi tidak ditakin kalah sama karpet, kalah sama keramik, kalah sama tembok. Tembok ngomong semuanya bertasbih. Tapi tasbih karpet bukan subhanallah. Subhanallah maka tasbih mulut orang. Subhanallah. Subhanallah waslam mahla ahkilat mahla. Subhanallah itu mah tasbih mulut orang. Yang suka kita laksanakan tiap malam kan 1200 kali tasbih kan kita tiap malam, alhamdulillah tidak pernah ketinggalannya. Apa-apa waktu juga ikut andil kan, masih mudah-mudahan tidak sekarang nanti besok, mudah-mudahan panjang umur, besok belum nanti bisa. Kan kata Tuhan saya yang tertinggal itu kalau malam tidak dilaksanakan siang jam berapa saja, yang 1200 kali tasbih itu laksanakan. Kalau yang umum ini khusus, kalau yang umum hanya 300 tasbih. Salat tasbih, Tuhan saya mas 1200 tasbih. Coba khusus Tuhan saya. Tuhan saya Bupati, Tuhan saya Ahmad, saya Bulapan tadi. Dan tuan-tuan yang melakukan itu perhitungannya beda, jauh bedanya. Yang itu 300 tasbih, yang itu 1200, pada itu juga. Otaknya jalan. Oh, otak khusus. Padahal tasbihnya hanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu empat. Kata Tuhan saya, subhanallah itu juga alhamdulillah, tasbih, la ilaha illallah, tasbih Allahu akbar, tasbih. Jadi 4 rakaat kali 75, 200 kali 4. Jadi oh ahli itu ternyata sama dia bukan orang bodoh. Makanya nuntut ilmu, manfaat ketiga, keempat akhlak. Itu saya 1200 tasbih, masya Allah. Dihitung Tuhan saya. Sekali baca Allahumma, mim lagi, hanya rapat bibir. Allahumma. Tapi kalau Allahumma-nya dikasih orang suci, pilihan Allah yang hanya satu pada masanya, beda. Dengan Allahumma dapat buku dari toko, dibaca Allahumma, Allahumma, Allahumma. Segitu aja, hanya sekali, hanya mim satu tambah Allahumma, mim jadi 2. Tapi kalau pemberian orang suci, ini penting. Siapa yang memberinya, orangnya pun ikut andil. Kalau dikasih makan, disuguh oleh seorang istri yang menyodorkannya sambil miring. Apa ini hanya disodorkan, kemudahan lain kan dengan dikasih makan oleh istri tercinta lalu disuapin. Aduh, bingung kan? Dia nyuapin kita, aduh. Akhirnya dia juga disuapin oleh kita. Jadi pas suap, lain rasanya kan? Itu senang, itu senang. Kalau dia dilepas, apa nih jadi sambil jeblek, sambil gebras-gebris, inilah dikasih oleh yang maha agung, yang maha suci. Allahumma, di dalamnya tersirat 4.000 nama Allah. Ya Allahumma, Allahumma salli ala Nabi Hashimi Muhammadin. Nyebut Muhammadin sekali saja, Muhammadin. 124.000 nabi tersimpan tersirat di dalam mim Muhammadin. Sekali sholat, harga nilai
kualitas. Khud bidrat tauhid min qalbin taqiyyin naqiyyin amma syarra. Ambillah benih tauhid ini dari hati yang selalu takwanya, selalu sucinya, selalu murninya, hening, bersih dari selain Allah. Yang ada hanya Allah. Di mana? Di sini. Itu. Selama di sini ada yang memiliki di sini, pemilik di sini, orang itu akan selalu ditatap olehnya. Makanya nama Allah yang apa turut disimpan di sini. Supaya apa? Firman Allah, nama aku tidak bisa dengan aku. Jadi kalau orang yang di sini, yang ada di sini, orang di sini, ini bukan kontrakan. Apa? Kontrakan ini yang perentul kayak gini kan. Entah esok, entah lusa kita habis kontrakan. Kalau namanya disimpan di kontrakan ini, diterima oleh saya yang selalu ada di mana-mana saya. Nah itu, terus Allah menangkap. Jadi mandarul haq. Apa? Mandarul haq. Kalau ini wajah mandarul khalqi. Ini mandarul khalqi, tempat penglihatan orang makhluk. Setiap orang ketemu tidak suka lihat lututnya dan telapak kakinya, tangannya, bahunya. Ini lihat apa? Mukanya, Bapak. Muka. Nggak ada orang ketemu langsung lihat lututnya. Langsung lihat cincinnya. Walaupun si ayah wasiat, jadi kalau abah nanti ceramah gini-giniin ya tangannya, nanti ayah lewat biar kelihatan cincin yang dari ayah. Ayah siapa? Jajan harja. Dari ayah jajan harja. Jadi dia teror aja yang gawas, suruh masuk mobil dia yang baru, dia bilang, Abah, ayah pengen duduki mobil yang baru ini oleh Abah. Waktu duduk, langsung nyebut lari, dibawa ke rumahnya, ke Sawangan. Begitu dia masuk ke kamar, langsung bawa cincin, bukan cincin ini ada. Itu kalau ngaji di sebelah sana baru dipakai, sini mah. Karena ada wasiat, jadi kalau ngaji di sebelah sana, ayah lewat udah kelihatan. Bukan keluarnya ini bahasnya, kanan-kanan dari ayah. Ayah jajan aja. Jadi tidak ini dulu, lihat wajahnya, pamitin. Makanya tiap sholat sebelum takbiratul ihram menghadapkan dulu wajah. Wajah itu muka. Selama orang ada muka, wajib menghadap ke Ka'bah. Kecuali kalau orang sudah tidak ada muka, lahir ke bumi tidak ada mukanya, tidak wajib sholat. Sabu tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Kalau apalagi kalau bulat kayak kenal lain orang bulat kayak kenal lain nggak pernah perintah sholat. Perintah ditendang itu dilamar. Gitu. Kalau ada mukanya seperti ini wajib sholat dan menghadap sebelum takbir menghadapkan wajah tuh wajah lidah. Setelah menghadap badan tidak wajah tuh badani. Setelah menghadap badan dan takbiratul ihram simpan telapak tangan kanan di atas telapak tangan, di atas tangan di atas tangan kiri dan di bawah pusat, jangan begini. Allah. Jangan begini. Harus ada kitabnya, ada ilmunya. Jangan begini. Allahu Akbar. Nah apa-apa sih itu namanya sunat. Ya, sunat hayat ya. Tapi kan harus ada guru. Mau guru yang mau diikuti. Nah, dulu
Ya. Oh, saya begini dulu sebelum ke Sri Alaya. Oh, rukunnya. Itu. Setelah punya kitab Al-Gunyah li Talibi Thariqil Haq, walaupun lurus, tapi mata kemana? Bukan. Antara dua telapak kaki. Ke situ. Jadi bukan ke situ. Itu. Kalau sujud itu ini ujung hidung ini harus kena. Walaupun tidak sampai pesek. Harus kena. Karena yang membuat sombong itu ini hidung. Di sujud itu kening dan hidung. Gitu. Makanya kalau ini pakai udang begini, ini jangan sampai terhalang oleh udang. Pakai tilam supaya kena ketika sujud mata kemana? Kemana? Mata kemana? Ke jalur hidung, pusat ke ujung hidung. Jadi ini untuk ukuran fokus syariat sujud. Gitu. Jadi bukan ke sana. Yang sholat di belakang kelihatan. Noong ngintip. Fokus. Dan ukuran pakai kopiah supaya kopiah tidak miring, tidak jengkol. Ini hidung. Kalau pakai kopiah tidak usah pakai cermin, harus lurus. Punten. Begini kan. Jadi kalau diisep bau. Ini nafas ditahan dulu. Bau keringat orang zikir dapat pahala. Tuh, jadi tidak miring begini. Jangan kalau Nabi medok, kopiah miring. Wajah tuh aku menghadapkan wajah dia. Maksud wajah dia di situ bukan muka lagi. Sebelum sholat menghadap, bukan muka saja, badan seluruh. Setelah takbiratul ihram dan menyimpan tangan di bawah, di bawah pusat. Allahu Akbar. Pusat. Jangan terlalu bawah. Ada apa deh? Allahu Akbar. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Kitab apa? Wasiyatul Mustafa. Wasiat khusus Rasulullah Muhammad yang terpilih sallallahu alaihi kepada Sayyidina Ali, pintu gerbang kota ilmu. Ana Madinatul, aku kota ilmu, wa Ali babuha, Ali pintu. Kalau ada masalah jangan tanya gue, tanya dia. Yang jawab akan pintu gerbangnya. Artinya tidak perlu kepada saya, tanya saja dia. Nanti kalau dia sudah tidak bisa jawab, baru sama saya. Ana Madinatul ilmi, aku kota ilmu, Ali pintunya. Tanya dia. Gitu.
Yang datang bawa 10 orang wali. Nanya tentang pentingnya ilmu, bedanya ilmu dengan dunia. Utama mana ilmu dengan dunia? Utama ilmu. Yang lebih utama ilmu. Bukannya yang punya dunia. Mana yang lebih utama, ilmu atau dunia? Kata Sina, ilmu. Kenapa? Beda. Ilmu dibelanjakan tambah banyak. Kalau dunia dibelanjakan satu di antaranya. Hanya ditantang oleh Sina. Sedunia datang kepada aku, tanya satu tentang utama mana ilmu dan dunia, akan aku jawab beda jawaban. Itu sebut pintu gerbang kata ilmu. Alhamdulillah. Ini saya teringat. Ini memori. Syukur nikmat. Tahadud bin nikmat. La sakron atakabur walakin tahadud bin nikmat. Bukan mabuk, bukan sombong, tahadud bin nikmat. Dulu ketika tahun 70-an. Masya Allah, torekat, qadiyan sahabatnya banyak di mana, tapi yang hareng, yang mendidih itu torekat, qadiyan sahabatnya pondok pesantren Suryalaya. Saya saja begitu ke Suryalaya langsung didum dari majelis ulama, gitu. Tidak sah, divonis tidak sah jadi hakim, tidak sah jadi imam, itu. Santri bubar semua. Bubar, satu pun tidak ada. Yang ngaji di desa Ciawas itu, sedesa Ciawas itu paling yang terbesar itu di Ciceri. Paling sedikit dari sedesa itu 700 orang. Begitu saya ke Suryalaya, dunia sehat berkata. Habis tanpa bijilan, tanpa jejak musnah. Kenapa? Sesat. Nah, tapi wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kan suka dibaca bulan Rabiul Awal. Ayatnya Al-Ahzab 21. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi. Falamma ra'al mu'minun ahzab qala hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Itu. Bukan menciut, bukan letoy, tapi malah tegar. Itu tegar dan tegas. Jadi pahit sedikit pahamakan kesetelan. Kata para sahabat, kamu ngomong bukan untuk orang lain, kamu ngomong untuk kamu. Gitu. Orang lain mau dengar terserah, tidak masa bodoh. Kamu dengar ilmu kamu. Jangan sampai dibentak oleh Tuan Syabdul Badir, ilmu kan Yunani kawalan tidak atas kamu. Ilmu kamu teriak-teriak memanggil kamu, tapi kamu tuli tidak mau dengar ilmu kamu yang teriak. Tahajud, tasbih 1200 setiap malam. Tahu ilmunya, tapi belum mau. Itu ilmu kamu terus memanggil-manggil kepadamu. Setelah seberapa sahabat, dari mana-mana lapor, Abah suka masakan. Atau adakan pengajian, awas orang begitu. Dari mana-mana kata bahasa Sunda, bahasa Tanggung, langis satang karat penjaga. Irwan datang kepada Suryalaya, Abah menunjukkan ondang aos. Di mana-mana ondang aos. Aos itu ini. Gitu. Abah begini aos. Kalau panjangnya gaos. Kalau komplitnya Abdul Gaos, dikasih tahun 44 dari ibu saya. Itu jadi 9 bulan sebelum saya dikandung, nah, jadi ada kakek saya yang turunan kerajaan Kediri itu, Syekh Muhammad Kahfi, ngasih nama Abdul Gaos. Mama datang ke sini ngasih tahu dalam mimpinya itu. Kasih tahu Neng mau punya anak laki-laki, kasih nama Abdul Gaos gitu. Dia akan kawaris ilmu dunia, syukur kalau pesantren. Kalau itu Porojo lahir saya kasih Abdul Gaos. Alhamdulillah tahun 80 Abah nambah nama aja Abdul Gaos Saifullah Mas'ud. Kan banyak yang nanya apa itu Saifullah Mas'ud. Pedang Allah yang sudah terhunus, sudah keluar dari sarungnya. Jadi siapa berani mengharap tinggal cep aja, tinggal cep.
saya teriak di Suryalaya, saya diajarkan lepas, jangan 2 kali sama 3, jangan cek 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 cek, suka cacang nangkal. Kata apa sekarang cek 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 gitu. Bumi langit bisa jadi saksi, jangan diterima ibadah seumur hidup. Apa orang cek 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 begitu apa? Itu ngajarin ngadek lepas. Alhamdulillah 80 tambah saya pulang masih. Begitu. Jadi kalau sampai sekarang masalah itu SMS, Masya Allah semakin banyak. Jadi sudah tidak ada untuk molor sekarang. Ini bukan lagi yang ini. Karena nanti jam 11 sudah janjian tadi ya, Aji sudah janjian. Ada yang mau talkin itu nanti jam 11. Jadi kalau saya keluar dari sini, nah, terus nanti jalan ada yang jadi mana itu? Jauh. Ya itu ya. Jauh itu kan jauh di mata dekat. Ya, itu dari Sulbar, Sulawesi Barat, masih di Indonesia Timur, pakai HP. Semua tidak merestui. Katanya tidak ada restu Abah. Lakin pakai HP. Sejak tahun 1984 sudah datang kepada saya dari Abah, dari guru, saudara-saudara, kumah maneh. Catat itu. Semua tidak ada dikasih kumah maneh kecuali Allah. Kumah maneh dari lisan suci dari guru Agung Abah. Bahasa kumah maneh, bagaimana kamu? Tahun 1984. Ketika saya menetapkan para sahabat adalah mujadid, itu pembaru torikot, bukan bikin torikot baru. Yang ingin bikin torikot baru, Profesor Dr. Kiai Haji Abu Bakar Aceh mau bikin torikot sahibiyah. Kata para sahabat, nggak usah, mending mengamalkan yang sudah ada, terus bikin yang baru. Jadi sudah merencanakan Profesor Dr. Kiai Haji Abu Bakar Aceh, kalau sahabat sudah tidak ada, mau diganti nama tarekatnya As-Sahibiyah, bukan Qadiriyah Nasyabandiyah, yaitu tarekat Sahibul Wafat dan Sahibiyah. Kata Abah, jangan takut, mending mengamalkan yang sudah ada saja, mending ikut saja daripada bikin sendiri. Pak Abu duluan meninggal. Karena profesor pertama masuk tarekat Qadiriyah Nasyabandiyah, dedengkot Muhammadiyah di Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Abu Bakar Aceh, yang menjelajah dunia dengan keilmuannya. Orangnya pendek, kecil, tapi otaknya gede, sampai mengarang buku sejarah Al-Quran. Akhirnya sampailah ke Suryalaya, langsung beliau takdir. Beliau masih ada, jadi sudah ada wasiat. Jadi kalau saya sudah pulang, seluruh buku saya, kitab saya, selembar pun, sesobek pun, jangan ada yang ditinggalkan. Wakafkan ke Suryalaya. Jadi berapa ribu judul buku dan kitab Profesor Dr. Abu Bakar dijariahkan ke Institut Al-Islam Latifah Muhammadiyah. Dari situlah makanya saya rajin fotokopi. Jadi referensi buku-buku kitab saya bikin itu referensi dari Suryalaya, dari Profesor Dr. Kiai Haji Abu Bakar Aceh. Gitu. Insya Allah sekarang juga sudah jadi yang judulnya catatan sifat-sifat kesempurnaan lautan tanpa tepi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Al-Mahribi sudah jadi. Gitu. Tinggal. Dan itu sudah siap yang mencatat. Pokoknya itu penting para ikhwan tahu. Catatan sifat-sifat kesempurnaan lautan tanpa tepi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Al-Mahribi. Referensinya banyak. Gitu.
Alhamdulillah. Itu kan kalau tidak rajin coret-coret kan tidak ada bacaan. Itu. Sekarang itu sekarang dulu tahun yang lalu yang akan datang nanti sebutnya dulu. Zaman dulu 30 tahun yang lalu. Gitu. Saya dengar Laos bikin buku sifat-sifat kesempurnaan lautan tanpa tepi. Itu judul terjemahnya, judul maksudnya. Tapi judul aslinya, teks aslinya saya bikin kitab bahasa Arab. Judulnya Al-Fathul Jalil fi Alamatil Mursyid Kamil lil Murid Al-Jahil Walid Walima Arana Ayyasira Murida. Itu judulnya Al-Fathul Jalil, ciri-ciri Mursyid Kamil. Guru Agung Syekh Ahmad Sahib. Dan itu bukan sekarang dibikinnya, sudah lagi masih ada beliau. Tahun 2004 masih ada beliau. Empat kitab bahasa Arab itu masih ada beliau. Jadi ini disodorkan Fathul Al-Bulut dan Fathul jadi dia as-sunnah disodorkan kepada beliau. Alhamdulillah disambut dengan hanya 2 kali sugema. Itu bahasa Sunda. Sugema apa itu namanya? Puas cita. Itu puas cetak. Nanti akan dicetak, sudah ada siap. Nuktoh ada yang nyetak Nuktoh 2000 eksemplar, Nuktoh edisi khusus itu. Silakan dibeli. Itu apa dibeli? Ditukar dengan uang. Dan uangnya supaya cepat bikin ulama Universitas Latifah ya. Begitu kan saya mah tidak punya tim. Saya marmut tuan duit tapi kebukaan gitu. Enggak punya duit. Marmut kan? Marmut kan punya apa? Ya. Tapi tidak punya duit kan? Belum ditalkin, belum punya. Seperti marmut dibut duit gitu. Talkin itu agar dimiliki untuk surat kepemilikan. Gitu, hak milik. Kata siapa? Firman Allah. Wa kanu haqqa biha wa ahla. Rasul dan mukminin sangat berhak memiliki kalimat takwa la ilaha illallah. Talkin ketika sekarat itu orang yang ditalkin ketika hidup. Itu talkin kubur untuk orang yang ditalkin ketika hidup. Waktu sekarang kan orang yang ditalkin ketika sehat. Adapun yang sudah ditalkin ketika sehat, beli kitabnya Tadhkiratul Qurtubi karangan Syekh Abdul Wahab Asy'ari. Ketika bersahabat nengok orang sakit, lalu sudah ada di samping orang sakit itu yang lagi nalkin kalimah la ilaha illallah, terus ngajarin la ilaha illallah. Kata yang baru datang, pelan-pelan, jangan keras-keras. Begitu yang baru datang itu ngomong, malah ngomong yang sakitnya itu. Ngomongnya apa? Lo talkin gue atau tidak? Gue udah lama. Gue sudah tidak bisa pisah dengan kalimat itu. Malu dia kan. Bukan gue yang lo mesti ditalkin. Udah. Kata yang sakit itu gitu. Bukan lo kan. Lo talkin, bukan talkin. Namanya bisa yang belum ditalkin, lagi yang sudah ditalkin. Ya malu lihat ya kitab betul malu. Makanya saya pergakan di Surya Raya. Jadi kalau yang nalakin orang yang nalakin ikhwan yang sudah ditalkin jongkok di atas kuburan, ya kalau layak pada di bawah kubur itu dia ini jadi gue masuk lah gitu. Kenapa malu-malu ini? Mending kita alhamdulillah syukur mudah-mudahan tetap jangan bergeser 1 mm pun dari kloter 37. Semoga sahabat mengangkat kita sebagai di dunia dan akhirat agar kita memperoleh kesenangan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Saya juga perlu doa dari bapak-bapak dan ibu sekalian karena sejak malam tadi
di Pelabuhan Ratu, sekarang di sini, besok di Pemalang, terus di Tegal, balik lagi ke kampus dulu, langsung ke Jakarta, balik lagi ke sana ke selatan Jakarta itu. Jadi pecah rekor selama saya ada di Sudaraya bulan ini sampai 17 hari, 17 malam saya muter tidak mampir gitu. Alhamdulillah pemecah rekor. Jadi bukan semakin level ya, semakin gerak cepat. Mudah-mudahan juga kekuatan. Al-Fatihah. Pertama supir saya sobat, semoga diberikan kekuatan Allah. Jangan ngantuk. Al-Fatihah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Al-Fatihah. Ya Allah.